Nabi Muhammad dengan sahabatnya Thalha bin Ubaidillah. Pada suatu ketika, Thalha dan para rombongannya pergi ke Syam untuk berdagang. Beliau bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta itu berkata, di sebuah kota, yaitu kota Haram atau Mekah, datang seorang nabi, yaitu nabi terakhir. Pendeta tersebut juga mengingatkan Thalha untuk mengikuti ajaran agama Islam tersebut. Dan pada akhirnya ditemani oleh Abu Bakar, Thalha menemui Rasulullah. Dan sejak saat itu pula Thalha masuk ajaran Islam. Dan sejak itu juga Thalha mengikuti semua perjuangan Nabi Muhammad SAW. Pada perang Badar, Thalha dan Sa'id diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk pergi ke Syam atau bertugas ke Syam. Karena Thalha tidak mengikuti perintah Nabi Muhammad, akhirnya pasukan musuh yang tadinya semakin melemah sekarang menjadi semakin kuat. Sekarang sedang menyuduti Nabi Muhammad. Dengan secepat mungkin Thalha berlari lalu melindungi Nabi Muhammad hingga terkena luka 70 tusuk tombak. Nabi Muhammad sangat berterima kasih kepada Thalha. Kematian Thalha terjadi pada perang Jamal. Dikatakan ketika Nabi Muhammad sedang menyerang musuh yang satunya, dan yang satunya lagi Thalha melihat seorang musuh yang ingin menembakkan panah kepada Nabi Muhammad. Ketika panah mengarah kepada Nabi Muhammad, akhirnya Thalha melindungi Nabi Muhammad, berlari lalu mengenai panah. Disitulah Thalha wafat dengan keadaan melindungi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga berkata, Thalha adalah 10 dari orang yang akan masuk surga. Akhirnya Thalha dikuburkan di sebuah tempat di Basrah. Nabi Muhammad sangat berterima kasih kepada Thalha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat itu pasti ketika berjalan ya, ataupun berperang misalnya, pasti yang dilindungi adalah Nabi Muhammad pasti. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sentralnya, pusatnya. Jadi kalau Nabi Muhammad meninggal, otomatis dakwahnya berhenti, ya kan? Nah, Nabi terakhir, udah nggak ada Nabi lagi selain Nabi Muhammad. Bahkan termasuk pamannya Nabi Muhammad, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, pamannya Rasul sendiri meninggal ketika di perang Uhud. Ya, hampir sama dengan sahabat Thalha tadi, karena supaya Rasul tidak terbunuh. Jadi ketika pasukan pemanah sudah naik ke bukit Uhud, nah Sayyidina Hamzah tuh yang melihat pasukan Nabi turun, padahal nggak boleh turun, kemudian mengelilingi Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian supaya nggak ditombak, supaya nggak dipanah, kemudian sahabat Hamzah, ya, pamannya Nabi, masih pamannya Nabi, melindungi Rasul dari panah yang diserang oleh musuh kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak sahabat-sahabat yang wafat ketika melindungi Nabi Muhammad, ya, bukan cuma sahabat Thalha. Ya, di antara sahabat Thalha termasuk juga Sayyidina Hamzah, ya, sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib dan yang lain sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Nabi ini sedang berjalan ke dalam hutan untuk menebang pohon. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala
mengirimkan pesan kepada Nabi Nuh. Wahai Nuh, aku akan menyebabkan kiamat berupa banjir besar ke seluruh umat manusia karena telah menyebabkanku dan menghidupkan bumi ini. Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat bata dari kayu dapur. Setelah itu Nabi Nuh dan seluruh keluarganya membuat bata dari kayu dapur. Kul dan seluruh hewan sehari sebelum bata selesai, hewan-hewan telah berkumpul di luar bata. Setelah bata selesai, Nabi Nuh dan seluruh umatnya beserta semua hewan masuk ke dalam bata. Dan banjir pun datang. Hujan turun dan gunung tinggi mengeluarkan air. Dan hujannya menginvasi seluruh daratan di seluruh dunia. Banjir ini berlangsung selama 40 hari 40 malam. Dan pada suatu hari banjir telah usai. Mentari menyinari seluruh bumi. Dan Nabi Nuh dan baterainya berhenti di sebuah pulau dan menemukan seluruh hewan beserta Nabi Nuh dan seluruh keluarganya. Nabi Nuh berkata, "Ya Allah, jangan engkau ulangi kejadian ini lagi." Allah berkata, "Aku tidak akan mengulangi kejadian ini lagi." Allah berjanji tidak akan mengulangi ini lagi dengan diberi tanda selalu sebagai bukti perjanjian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Nuh keluar air banjirnya itu dari dari dapur. Ya, jadi dari dapur ada satu dapur yang dia itu biasa Nabi Nuh memasak di situ. Kalau kalian punya kampung, di kampung itu zaman dulu tuh kalau masak itu masih pakai batu, tahu nggak? Nah, jadi Nabi Nuh itu waktu pas banjir itu airnya itu keluar dari kayak batu yang buat masak itu. Kan kalau zaman dulu ada kompor ya, kompornya pakai kompor batu, ntar pakai kayu arang, tahu kan? Nah, terus ditiup dia sampai ngembul. Nah, itu zaman Nabi pun sama, zaman Nabi Nuh juga dulu gitu, belum ada kompor, belum ada minyak tanah, makanya masih pakai kayu bakar. Nah, Nabi Nuh itu banjirnya keluar dari situ, pelan-pelan sedikit lama-lama kemudian baru banjir. Nah, Nabi Nuh kisahnya udah sering dipotong ceritain ya berkali-kali tentang tentang kedurhakaan umat Nabi Nuh, ya, bahwa Nabi Nuh bikin perahu bukannya orang-orang pada insaf, malah mengetawakan Nabi Nuh. Dan saat itu belum ada perahu ya, belum ada kapal ya. Makanya orang-orang kaget, ini Nabi Nuh bikin apaan gitu. Jadi perahu pertama kali itu adanya di zaman Nabi Nuh, sebelumnya belum ada. Makanya umat-umatnya Nabi Nuh yang membangkang, yang durhaka ya, mereka bingung, ini Nuh bikin apaan ini, udah begini. Nah, padahal yang dibikin oleh Nabi Nuh adalah perahu besar. Dan perahunya nggak ada kemudinya, nggak ada setirnya. Kalau perahu sekarang ada setirnya, ya kan, ada mesinnya, ntar belok ke kiri, belok ke kanan, terus ada suara apa tuh namanya, alarmnya tuh ya. Ya. Kalau perahunya Nabi Nuh nggak ada mesin, orang belum ada mesin. Mau beli mesin di mana? Ya kan, belum ada material. Nah, termasuk juga tidak ada setirnya. Jadi Nabi Nuh itu ketika di perahu ya bersama umatnya 70 orang dan hewan-hewan. Nah, itu terombang-ambing di lautan. Jadi nggak tahu mau kemana itu. Jadi di lautan itu nggak bisa kuasa saya berhentinya di sana, nggak begitu. Nggak kayak orang zaman sekarang. Kalau sekarang kan orang misalnya naik perahu bisa punya tujuan ya. Mau ke Surabaya ya, mau ke Kalimantan. Jadi perahunya itu menuju Kalimantan, perahunya menuju Surabaya. Waktu perahunya Nabi Nuh nggak begitu. Perahunya Nabi Nuh itu ya udah ngambang aja di lautan sampai kemudian
hujannya berhenti sampai kemudian banjirnya berhenti. Nah, ketika banjirnya berhenti, hujannya berhenti, barulah kemudian Nabi Nuh dan umatnya turun, ya, turun, kemudian membina kehidupan yang baru. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan anak keturunan Nabi Adam itu sampai Nabi Nuh itu sebetulnya sudah meninggal semua. Jadi yang ada saat itu adalah umatnya Nabi Nuh. Ya, jadi Nabi Nuh sebelumnya Nabi Adam, Idris kan ya. Terus Hud, Soleh, Nabi Nuh bawahnya tuh. Nah Nabi Nuh ke atas itu sebelumnya itu, ya berarti Nabi Idris sebelumnya itu adalah umat-umat yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ini sekarang itu hitungannya keturunannya dari Nabi Nuh. Ya tetap ke Nabi Adam ya, tetap ke Nabi Adam, tapi secara runtutan itu larinya ke Nabi Nuh. Ya. Dan banjir 40 hari 40 malam itu airnya bukan air bening. Airnya berwarna merah seperti darah. Saking seremnya. Ya. Itulah peristiwa kisah Nabi Nuh yang mana umatnya membangkang tidak mengikuti dakwahnya Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ayub, suatu hari Nabi Ayub terkena penyakit kulit selama 14 tahun. Istrinya selalu sabar mendampingi Nabi Ayub, seperti mengirimkan makanan, minuman dan lain-lain. Suatu hari istri Nabi Ayub telah pulang dan Nabi Ayub berdasar ingin mencabut istrinya hanya 100 kali. Setelah Nabi Ayub sembuh, lalu Nabi Ayub tidak tega untuk mencabut istrinya. Lalu Allah meringankan cabukan itu dengan janji 100 ikat gandum sebesar 1 kali pukulan. Suatu hari Nabi Ayub telah pulang dari memohon kepada Allah. Lalu Allah mengizinkan waktu untuk Nabi Ayub menginjakkan kakinya ke tanah. Lalu keluarlah air. Lalu Allah memerintahkan Nabi Ayub untuk meminum dan mandi di air tersebut. Setelah Nabi Ayub mandi dan minum air tersebut, Nabi Ayub sembuh dari luka kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika dikasih penyakit kulit itu orang nggak mau mendeketin. Ya. Saking Nabi Ayub udah berobat kemana-mana, tapi saking nggak ada obatnya, ya, sampai-sampai istrinya Nabi Ayub kehabisan duit. Saking kehabisan duit, kemudian tiba-tiba ada seorang putri raja melihat istrinya Nabi Ayub. Wah, istrinya Nabi Ayub cakep nih. Terus kemudian dia bilang, rambut kamu panjang nggak? Kalau rambut kamu panjang, saya bayarin aja nih. Jadi duitnya bisa kamu buat beli obat suami kamu. Jadi putri ini kemudian melihat Nabi Ayub yang punya istri cakep ini, ya, kemudian dibujuk. Kalau rambut kamu panjang, saya bayarin. Kebetulan Nabi Ayub istrinya rambutnya panjang. Padahal Nabi Ayub sudah bilang, saya nggak suka kalau kamu rambutnya pendek. Terus Nabi Ayub udah pernah bilang juga, kalau sampai kamu melakukan sesuatu kedurhakaan, ya, salah satunya diantaranya adalah menjual rambut, maka nanti kamu akan saya pukul 100 kali. Tapi karena si perempuannya ini, istrinya Nabi Ayub ini udah nggak punya duit, ya kan, dia nggak punya duit. Sementara Nabi Ayub harus berobat. Nah ini kebetulan ada perempuan senang rambutnya, kenapa enggak? Bayarin aja deh, orang darurat ya kan. Akhirnya
dibayar duitnya itu. Maka kemudian ketika istrinya Nabi Ayub pulang bawa makanan, bawa obat, Nabi Ayub bingung. Kok kamu punya duit dari mana? Kok kamu bawa obat, bawa makanan, duitnya dari mana? Nah, terus diceritain lah sama istrinya bahwa saya baru saja menjual rambut. Jadi rambutnya digunting dijual. Ya. Saking pengennya si putri raja itu punya rambut panjang dan bagus seperti istrinya Nabi Ayub. Makanya nggak boleh tuh rambut disambung-sambung tuh nggak boleh. Ya. Apalagi sekarang alis ya, alis sambung-sambungan ada sekarang. Apalagi bulu mata ya. Nggak boleh. Banyak tuh yang kayak sekarang nggak usah diikutin, alami aja. Ya. Nah terus kemudian Nabi Ayub bilang, nanti kalau saya sembuh, kamu akan saya pukul, saya cambuk sebanyak 100 kali. Nah singkat cerita ketika Nabi Ayub sembuh, ya Nabi Ayub ingat janjinya, oh ya Allah, saya kan harus memberi pelajaran pada istri saya. Tapi saya tak tega, orang perempuan ya kan, masa harus dipukul. Maka kemudian Allah ngasih saran kepada Nabi Ayub, wahai Ayub, kamu kumpulkan saja, kamu kumpulkan saja batang-batang atau tangkai-tangkai pohon gandum. Lalu dikumpulkanlah oleh Nabi Ayub tangkai atau batang pohon gandum sebanyak 100. Nah kan ada 100 tuh ya. Nah kemudian tangkainya dikumpulkan kepada istrinya. Sakit gak? Enggak lah, orang batangnya kayak lidi. Batang lidi, sapu lidi dikumpulin 100, terus dikumpulin sakit gak? Enggak. Tapi kan itu berarti sudah menepati janji memukul sebanyak 100. Kan itu memukul juga, benar gak? Nah, jadi Nabi Ayubnya tidak melanggar janji dan di sisi lain juga istrinya tidak tersakiti, gitu ya. Itu kisahnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu sakitnya lama ya. Ada yang riwayat mengatakan berapa tahun tadi? 14 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun, macam-macam. Penyakit Nabi Ayub itu lamanya tuh bukan cuma sebulan 2 bulan. Jadi kalau kalian sakit cuma seminggu, jangan ngegerutu, tahu nggak ngegerutu? Nah, ngedumel, bilang masih sembuh, nggak boleh. Nabi Ayub itu bertahun-tahun dan sakitnya itu sakit kulit yang orang kalau ngedeketin beliau itu kecium baunya. Ya, jadi kalau zaman sekarang sakitnya sakit lepra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ada raja yang zalim. Raja ini ingin menikahi wanita, tetapi wanita tersebut masih memiliki hubungan darah. Sampai dari berita ke telinga pengikut Nabi Yahya. Pengikut Nabi Yahya pun memberitahu kepada Nabi Yahya. Lalu Nabi Yahya menasihati dengan berkata, sudah jelas di syariat Islam tidak boleh menikahi orang yang masih memiliki hubungan darah. Lalu raja yang zalim tersebut pun marah karena sudah tergila-gila dengan wanita tersebut. Ia mengarahkan pasukan untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya tersebut seperti dibunuh saat sholat. Ia diculik, dimutilasi, lalu dibunuh, dipenggal kepalanya, lalu ditaruh di piring emas. Kepalanya tersebut lalu diberi kepada raja yang zalim tersebut. Raja tersebut tertawa terbahak-bahak atas membunuh Nabi Yahya. Tetapi Allah tidak mungkin membiarkan hal tersebut. Lalu mengazab raja yang zalim tersebut dengan gempa bumi. Raja yang zalim tersebut ditimpa oleh puing-puing istana, kepalanya dipres sampai hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Yahya anaknya Nabi Zakaria yang kemarin diceritain lihat. Nah sama-sama berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nah makanya jangan heran kalau kaum Bani Israel senang membunuh. Sampai sekarang aja kan
Nabi Isa tuh untuk diselamatin Allah, kalau enggak Nabi Isa juga dibunuh itu. Dengan saking bencinya mereka kepada orang-orang yang menyebarkan agama Islam. Dan Nabi Yahya itu termasuk juga nabi yang sangat soleh, rajin ibadah dan sebagainya. Belum. Kalau mau cerita di sini. Nah, Nabi Yahya itu kemudian menegur salah seorang raja yang dia mau menikahi anak tirinya. Ya, bukan cuma hubungan kerabat tadi kalau kata Mas ya, hubungan kerabat ya, hubungan keluarga. Jadi si raja ini nikah sama seorang perempuan. Ya. Nah, si perempuan ini jandanya punya anak. Nah, anaknya cakep, sama si raja mau dinikahi juga. Berarti kan anak tiri kan? Ya kan? Si raja nikah dengan seorang perempuan. Nah, si perempuan ini, si ibu ini punya anak, anaknya cakep, berarti kan anak tiri. Ya kan? Nah, ini sama si rajanya mau dinikahin juga. Jadi ibunya mau dikawinin, anaknya mau dikawinin gitu. Makanya nggak boleh Nabi Nuh, Nabi Yahya. Masa maknya dinikahin, anaknya dinikahin juga, rakus banget sih. Dan kalau punya anak, anaknya jadi apa manggilnya? Kan bingung. Enggak. Ibu tirinya jadi suaminya. Sekarang anak tirinya jadi suaminya. Nanti kalau anak tirinya punya anak lahir dari si raja itu, manggil ibunya apa? Ayo, bingung kan? Kan soalnya anak tiri, makanya nggak boleh. Dikasih tahu kayak begitu, rajanya malah marah. Akhirnya Nabi Yahya dikejar, terus dipenggal kepalanya, terus ditaruh di piring. Dalam sebuah riwayat lain diikat pakai apa namanya bahan, terus digelindingin kepalanya. Saking bencinya kepada Nabi Yahya. Nah, untungnya kita sekarang di Indonesia tuh gak ada orang Israel ya. Coba kalau ada orang Israel, sholat aja susah, ya kan? Sekarang, alhamdulillah kita di Indonesia, ya semuanya mayoritas agamanya Islam, orangnya juga baik-baik, kita bisa sholat dengan benar, ya kan, bisa ngaji. Di Palestina itu anak-anak kecil itu ngajinya susah loh. Nggak kayak kalian jalannya gimana? Nggak susah, orang jalan aja takut kena bom. Ya kan, satu saat Israel bisa saja melemparkan rudalnya. Kalian mah enak tinggal jalan, ya kan, ngaji bawa Quran nggak takut. Kalau di sana ada anak kecil ketahuan bawa Quran, disobek Qurannya. Iya, di Palestina sana. Makanya kalian beruntung. Anak-anak Palestina itu di sana itu kalau bawa Quran disobek Qurannya, kalau berangkat ke pengajian harus ngumpet-ngumpet lewat lorong-lorong itu. Jadi dari rumah mereka itu di bawahnya itu ada kayak selokan ya, kayak got, tapi gotnya gede. Itu buat jalan orang, bukan buat jalan air. Jadi dia ke pengajian itu lewat jalanan kolong itu. Ya kolong air lah, jalanan air itu ya, got-got gitu. Lewatnya lewat situ, nggak bisa lewat jalan, karena kalau lewat jalanan ketemu sama tentara Israel, dipukulin, Qurannya dirobek, ditendang. Ya. Nah, kalau kalian kan enak, tinggal jalan, berangkat, izin orang tua, bu, ma, gitu kan, mami, gitu kan, mau ngaji, doain, enak. Kalau di sana nggak semudah yang kalian sekarang ini. Nah, makanya bersyukur, terus manfaatin ya, manfaatin ngajinya supaya jadi anak yang